Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ikhwani fillah. Siapa yang tak mengenal Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Beliau digelari dengan Ummul Mukminin, Habibah Khalilullah sallallahu alaihi wasallam, Siddiqah binti Shadiq. Namun tidak banyak yang mengetahui detail bagaimana wafatnya Aisyah radhiyallahu anha setelah perang Jamal. Tayangan ini akan menuturkan kembali detik-detik wafatnya Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan kitab Mausu'ah Ilmiah an Hayatiha wa Fadliha wa Makanatiha al-ilmiyah wal alaqatiha bil ahlil bait wa rawa al-subhati haulaha. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi ini dapat diketahui oleh saudara seiman lainnya. Jazakumullahu khairan jaza. Barangkali ada yang bertanya-tanya, apa penyebab wafatnya Aisyah radhiyallahu anha? Mari kita baca teks yang menjelaskan hal tersebut dari kitab yang sudah dijelaskan sebelumnya. Al-Mabhisul Rabi', wafatu Aisyah radhiyallahu anha wa yahdurul mautu ummuna Siddiqiyah radhiyallahu anha ba'da an aq'adahal mardu innahu mardul mauti wa ta'limu radhiyallahu anha annahu ar-rahilu fatakulu bitawadi'il ghasiin wa kanat tuhadis nafsaha antutfana fi baitiha. Inni ahdastu ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadasan atfanuni ma'a aswajihi. Kematian menjemput ibu kita, perempuan yang benar radhiyallahu anha setelah ia menderita sakit yang membawa kepada kematiannya. Ia memberitahukan bahwa kematiannya adalah sebuah perjalanan baru atau ar-rahil. Ia berkata dengan penuh ketawaduan dan khusyuk. Aisyah pun berwasiat agar dirinya dikuburkan di rumahnya sembari berkata, sesungguhnya aku sudah ceritakan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar aku dikuburkan bersama Rasulullah suaminya. Ia pun mewasiatkan hal itu kepada Abdullah bin Zubair, sebab Aisyah radhiyallahu anha tidak menginginkan agar dirinya dikuburkan satu tempat dengan korban perang Jamal. Karena itu ia mewasiatkannya sejak awal dan meminta agar dirinya dikuburkan di Baqi, tempat sahabat Rasulullah SAW dikuburkan. Saat Aisyah radhiyallahu anha sakit, para sahabat pun mengunjungi Aisyah. Bahkan Ibnu Abbas menjadi juru bicara kepada para sahabat untuk menyampaikan permintaan maaf dari Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu, tatkala detik-detik ajal menjemputnya, Aisyah radhiyallahu anha berkata dengan lemah, aku khawatir jika Ali bin Abi Thalib mengkhianatiku dan kemudian melakukan balas dendam. Salah seorang anak dari paman Rasulullah SAW lantas menenangkannya dan sembari berkata, engkau akan baik-baik saja insya Allah duhai istri Rasulullah, sebab Rasulullah SAW tidak menikahi seorang gadis pun kecuali hanya engkau. Hal itu langsung Nabi dapati dari langit. Ketika Ibnu Zubair datang, Aisyah radhiyallahu anha pun menyanjung dan memuji Ali bin Abi Thalib dan mengakui akan kealfaannya. Dalam riwayat lain, Aisyah berkata, aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Maka Ibnu Abbas pun menyahuti, duhai Ummul Mukminin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pasti melindungimu dari neraka, sebab engkau adalah perempuan pertama yang direkomendasikan dari langit untuk dinikahi Rasulullah SAW. Dalam masa sakitnya, Aisyah radhiyallahu anha memang merasakan kegalauan hebat setelah ikut berperang dan memerangi Ali bin Abi Thalib di perang Jamal. Namun para sahabat Rasulullah SAW meyakinkan bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas. Begitu juga maaf dari Ali bin Abi Thalib.
Terlebih lagi Aisyah radhiyallahu anha termasuk salah satu istri Rasulullah SAW yang dijamin dengan surganya Allah Ta'ala. Ia wafat di Madinah pada malam Selasa 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Namun ada sebagian ulama yang meriwayatkan pada tahun ke-7, bahkan sebagian lain meyakini tahun ke-9 Hijriah. Kabar wafatnya Aisyah membuat penduduk Madinah sangat berduka. Hal ini dibenarkan oleh Abdullah bin Abid bin Umair. Seraya berkata, penduduk Madinah berduka untuk ibu kaum mukmin. Bahkan ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha mendengarkan tangisan tetangganya sebagai tanda dukanya terhadap wafatnya Aisyah radhiyallahu anha, ia pun mengirim pelayannya untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi, hingga ia mendapatkan informasi bahwa Aisyah radhiyallahu anha sudah wafat. Seraya ia berkata, semoga Allah merahmatinya. Demi Tuhan, diriku di tangannya. Sungguh Aisyah adalah manusia yang paling mencintai Rasulullah SAW selain kedua orang tuanya. Abu Hurairah memimpin sholat jenazah di tengah-tengah pemakaman Al-Baqi. Saat itu Khalifah Islam adalah Marwan bin Hakam, sedangkan Gubernur Madinah saat itu dipimpin oleh kelompok Muawiyah. Adapun jenazah Aisyah radhiyallahu anha dimakamkan pada malam hari setelah sholat witir. Saat itu malam amat gulita. Pelayat pun membawa kain dan mencelupinya ke dalam minyak dan membakarnya. Ini kemudian dijadikan sebagai obor yang menerangi jalan ke pemakaman Aisyah radhiyallahu anha. Sungguh pemakaman tersebut penuh sesak. Pemandangan ini belum pernah terjadi di mana seluruh penduduk Madinah hadir di pemakaman Aisyah radhiyallahu anha. Ada 5 orang dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq yang turun ke dalam kubur untuk menyambut jenazah Aisyah. Mereka adalah Abdullah, Urwah bin Zubair bin Awam, Qasim, Abdullah anak saudaranya Aisyah, Muhammad bin Abu Bakar, dan Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar. Saat wafat umur Aisyah adalah 60 tahun dan ia kemudian dimakamkan di Baqi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah SAW. Tak ada doa terbaik kecuali kita sama-sama menengadahkan tangan agar kelak di hari akhir kita dikumpulkan bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Amin Allahumma amin. Allahu a'lamu bissawab.